Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqar rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung dari bulan Agustus ya. Kayaknya puncak-puncak kemerihan acara baru saja kita lewati. Saatnya kita kembali untuk berzikir, mengingat Allah, dan kemudian saatnya kita kembali kayaknya untuk bersiap-siap nih untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Euforia kemenangan, kemerdekaan dan seterusnya kayaknya sudah cukup meriah nih. Nah, hari ini kita akan memulai babak baru juga di dalam kaji kita. Mungkin beberapa rancangan materi pernah kami tawarkan. Nah, kita memohon kepada Allah supaya nanti kayaknya kita akan bahas materi yang satu ini. Nanti ada beberapa pertimbangan ya, yaitu judulnya ini Mausu'ah Manahyi Syar'iyah, yaitu ensiklopedi perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Ensiklopedi, yang namanya ensiklopedi kayaknya sesuatu yang besar ya. Ini saya contohkan aja. Ini sebenarnya 3 jilid ya, 3 jilid ensiklopedi ini 3 jilid. Ini kami bawakan satu, ada 3 jilid besar. Kita akan bahas tentang itu insyaallah untuk perjalanan materi ke depan. Nah, baik kaum muslimin dan saudarakumullah, mungkin hari ini adalah muqaddimah ya. Saya akan tunjukkan dulu susunan pembahasan yang akan kita runtuti dalam jangka waktu. Mungkin kayaknya butuh 2 tahun lah nanti digaji tiap pekanan kayak gitu. Nanti mungkin ada selingan-selingan ya, kita nanti selingi dengan perkara-perkara yang mungkin lagi dibutuhkan ya kita selingi. Tapi nanti menjadi pembahasan besar kita ini ensiklopedi larangan. Nanti karena jumlah total larangan kayaknya kalau kami kumpulkan sekitar 737 larangan gitu kan. Yang nanti kami kumpulkan dalam 64 bab lah, sehingga nanti ketemuannya bisa mencapai 75 atau 80 kali ketemuan insyaallah. Insyaallah semoga Allah Ta'ala memudahkannya gitu kan, dari berbagai perkara ya. Ya. Baik, begini kaum muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah ilahiyah yang sangat agung, Allah itu menciptakan manusia tujuannya untuk ibadah, maka Allah bebankan kepada manusia itu perintah dan juga larangan. Bahkan sejak awal penciptaan sudah seperti itu ya, awal penciptaan. Sehingga coba kalau kita tengok, begitu diciptakan posisinya masih di jannah saja, Adam sudah terkena bebanan ini. Makanya Allah perintahkan kepada Adam begitu diciptakan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ini perintah, wahai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu itu di surga, gitu kan. Wa kulu min haruhud, dan haitsu situma, silakan makan minum apa saja yang kamu kehendaki. Ini perintah, suruh tinggal di surga beserta istrinya, makan minum apa saja yang dikehendakinya. Begitu dikasih perintah, separuh kalimat yang kedua itu larangan. Satu aja, wala taqraba hadhihi sajarah, kamu jangan dekat-dekat kepada pohon ini. Oh, sejak awal penciptaan ternyata manusia sudah diuji dengan perintah, dengan larangan. Kira-kira beratan mana? Menjalankan perintah-perintah atau meninggalkan larangan-larangan? Beratan mana? Ada kalimat menarik nih dari ulama terdahulu nih.
Dulu kata mereka ya, amal-amal kebaikan itu bisa dilakukan siapa saja, baik orang soleh maupun orang jahat itu bisa melakukan amal kebajikan. Makanya dulu orang munafik semacam Abdullah bin Ubay bin Salul bisa sholat jamaah gak? Bisa. Bahkan mungkin sholat jamaahnya mempeng dia daripada kita. Padahal dedengkot munafik. Ya. Dulu orang munafik bisa jihad, bahkan dia itu bisa berangkat berjihad, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh dan seterusnya. Makanya tadi amal kebaikan itu bisa dilakukan siapa saja, baik orang soleh maupun orang jahat. Bahasa kita hari ini bukan tidak mungkin nih, kalau urusan berbuat baik orang itu kan punya tujuan mungkin sekedar pencitraan, mungkin sekedar nyari simpati, mungkin sekedar nyari dukungan, sekalipun aslinya dia itu penjahat, gitu kan? Itu bisa menunjukkan kebaikan. Adapun meninggalkan larangan, kata ulama terdahulu itu hanya orang sidik saja yang mampu melakukannya. Kalimatnya menarik tuh. Hanya orang sidik saja yang mampu meninggalkan larangan-larangan. Karena tadi jumlah larangan-larangan yang sedemikian banyak. Kalau bukan orang yang sidik dengan keimanannya, kayaknya susah untuk meninggalkan larangan itu satu perkara yang berat. Apalagi jumlahnya tadi banyak banget. Banyak ini. Cuma ya nanti ada yang larangan haram, ada yang larangan makruh gitu kan. Ada yang sifatnya mungkin hanya menjatuhkan kewibawaan, tapi itu adalah bagian dari sesuatu yang secara syariat sebenarnya terlarang. Cuma ada yang larangan haram, ada larangan makruh, ada larangan yang sifatnya hanya tidak etis saja. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, insya Allah kita akan merujuk ke satu kitab ini. Judulnya ini ya, Mausu'ah Al-Manahi Syariah. Ya, Mausu'ah itu ensiklopedi, manahi itu adalah perkara-perkara yang dilarang as-syariah, yang dilarang oleh syariat. Nah, dalam terjemahannya ini ensiklopedi larangan. Ada 3 jilid buku. Ya, 3 jilid buku yang kalau di total ya tadilah sekitar 737-an larangan gitu. Kalau jumlah halamannya sih mungkin mendekati hampir 2000-an halaman gitu ya. Nah, baik kaum muslimin. Apa sih menariknya buku ini ya? Ini ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Di dalam buku ini dikumpulkan berbagai macam atau sejumlah larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Pokoknya larangan, apapun larangannya nanti dikumpulkan di situ, di buku ini. Yang tadi kami sampaikan, tidak membedakan larangan haram, larangan makruh. Cuma nanti ada penjelasannya. Dan nanti kita kaji dalam harapan nanti kemudian ketahuan larangan ini larangan apa? Makruh. Larangan ini larangan apa? Haram. Sehingga harus kita tinggalkan. Larangan ini apa? Ya ini hanya tercela saja. Ini sesuatu yang sangat tercela. Mestinya orang yang sidik meninggalkannya. Misalnya kayak gitu. 2, menariknya buku ini karena disusun sebagaimana kitab Sahih Al-Bukhari. Sehingga bab-babnya itu ditata persis mirip dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Cuma isinya larangan-larangan. Tapi babnya nanti sama. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Ya. Sehingga terkadang menyebut larangan secara umum tanpa menyebut larangan makruh atau haram dan seterusnya. Dan yang tentunya adalah ini perkara yang sangat penting diketahui oleh kaum muslimin. Oh, jane iki ora oleh to, ini ora oleh to dan seterusnya. Ini butuh untuk dipahami. Dan kami berharap dari awal kajian kita berharap jangan kemudian nanti kesimpulan wah jane apa-apa ora oleh ya nang Islam kayak gitu dan seterusnya. Bukan, justru malah ini supaya menjadi kehati-hatian bagi kita gitu kan. Nah, ini. Soalnya kalau urusan perintah biasanya Allah itu longgar gitu kan. Kita itu kalau perintah untuk melakukan sesuatu itu mastata'tum, sak mampune. Nah, salat kan gitu. Salat ya kudu dilakoni, Pak, ning sak mampune. Mboten saged ngadeg kanthi lenggah. Mboten saged lenggah kanthi turun gitu kan. Kalau salat kan gitu, tapi kudu dilakoni. Beda masih longgar ya, masih longgar. Tapi kalau larangan sudah sebenarnya aslinya nggak bisa ditolerir gitu kan. Kalau yang sifatnya haram ya dijauhi ya harus dijauhi sejauh-jauhnya ya. Baik, dari situ kaum muslimin, hari ini saya hanya akan menunjukkan susunan pembahasannya saja ya. Adapun nanti detail satu persatunya insya Allah mulai pekan depan lah ini, karena nanti ini hari ini muqaddimahnya dulu nih. Baik, bab 1 isinya adalah bab tentang tauhid dan iman.
kalau tidak salah kami rangkum setidaknya ada 19 larangan dalam hal ini. Karena kaitannya dengan tauhid, kaitannya iman, maka larangan terbesarnya Allah itu apa? Ya, ini nanti kita akan bahas tentang syirik. Apa itu syirik, definisinya, dan yang masuk kategori kesyirikan. Ada sekitar 19 poin nanti yang akan dibahas dalam materi ini. Kemudian nanti ada bab ilmu. Yang kedua itu bab ilmu. Ada 26 larangan kaitannya dengan ilmu. Maksudnya adalah termasuk larangan-larangan yang kaitannya dengan kita belajar. Ya, misalnya celaan atau larangan keras bagi orang belajar ilmu agama untuk nyari dunia, gitu kan? Termasuk larangan keras seorang muslim belajar tentang ilmu tentang sihir, gitu kan? Sehingga belajar satu bab saja tentang sihir, faqad asyrak, dia itu sungguh telah terjerumus kepada kesyirikan. Ini contoh ilmu, larangan-larangan kaitannya dengan ilmu. Termasuk nanti bab 3 ada larangan-larangan terkait dengan manhaj, metodologi di dalam kita mempelajari Islam. Nah, ini tadi mungkin kaitannya dengan larangan membuat bid'ah, larangan mempelopori perbuatan-perbuatan buruk, karena dia itu nanti akan mendapatkan dosa, termasuk dosa orang yang mengikuti keburukan yang pernah kita pelopori. Nah, ini kaitannya dengan manhaj. Contohnya itu. Nanti bab 4 ada masalah toharoh, karena tadi susunannya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari seperti itu, tauhid dan iman, ilmu, manhaj, kemudian toharoh. Dan nanti termasuk nih ada larangan mungkin kaitannya dengan berlebihan nih, nggak boleh berlebihan di dalam wudu. Ini juga kadang mungkin bagi sebagian orang, alah wong aku kan nang lingkungan sing air itu sangat berlimpah, itu kan mungkin orang Arab dan seterusnya yang di sana air itu sangat mewah ya, mahal dan seterusnya. Enggak. Yang jelas Nabi melarang kaitannya dengan wudu itu adalah ya'taduna fil wudu, berlebih-lebihan di dalam penggunaan wudu. Coba kalau poin ini saja saya tanya, ini ada 15 larangan, saya contohkan itu. Biasanya Bapak Ibu wudu kalau ditakar kira-kira butuh air berapa? Coba ditakar enggak? Ditakar enggak? Takar Pak, ditakar Pak. Jangan lebih dari 1 cidukan. Oh, coba 1 jedukan. Makanya kalau bisa ya pakai keran. Insya Allah nggak nyampe 1 jedukan. Kerannya saja nggak usah diputar kemudian penuh-penuh. Sudah secukupnya saja. Sehingga kemudian kita itu bisa menampungnya dan seterusnya. Karena ini termasuk nanti tanda dekatnya kiamat. Yaitu orang sudah berlebih-lebihan di dalam wudhu. Contoh ini. Bab 4 nanti bicara itu. Ada sekitar 15 larangan kaitannya dengan toharoh. Bersuci. Ya. Termasuk nanti tentang istinja dan seterusnya. Bab 5 akan bicarakan tentang ghusl, mandi. Ya, tentang mandi. Kalau ini toharoh wudu secara khusus, ini ghusl, mandi. Ya, ghusl. Ada 5 larangan, salah satunya ternyata larangan keras menunda mandi junub tanpa alasan. Ya, menunda mandi junub tanpa alasan. Nanti apalagi insya Allah kita bahas. Yang keenam tentang haid ada 3 larangan, termasuk yang paling keras ya. Larangan menggauli wanita di saat sedang haid. Ini termasuk dosa besar. Sebenarnya nanti ada dendanya, ada kafaratnya, gitu kan? Dendanya itu adalah 1/4 dinar. Kalau nggak salah ya, 1/4 dinar itu dendanya. Menggauli istri di saat sedang haid. 1/4 dinar itu ya setara sekitar 1, sekian gram emas seperti itu. Kemudian nanti bab 7 berbicara tentang larangan-larangan seputar sholat, dan ini ada 8 larangan kaitannya. Nantilah insya Allah mungkin tentang kaifiyah dan seterusnya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan juga bab 8 kitab bab tentang adzan, ada larangan seputar adzan, ada 6 larangan ya. Di antaranya nih larangan mengambil upah dari adzan. Gitu. Ada larangan semacam itu. Nanti kita detail. Bab 9 ya. Bab tentang masjid ada 29 larangan kaitannya tentang masjid. Di antaranya yang kayaknya hari ini sudah diterjang nih oleh umat Islam, yaitu apa? Ya, inna min asratis sa'ah, termasuk tanda dekatnya kiamat itu adalah ayatabahan fil masajid. Manusia itu bersaing-saingan, berlomba-lomba membaguskan masjid. Jadi masjid asidik bagus itu jebul tanda dekatnya kiamat Pak, gitu kan. Kalau bisa dielek-elek gitu kan, supaya kiamatnya jauh gitu. Ini udah diterjang nih, rata-rata orang itu bikin ya kenapa? Karena merasa wah iki RT kae wae wis masjidnya wis main banget kok kene ngene dhewe urung. Ah, saingan kan, pengen kubahnya lebih tinggi, pengen kubahnya lebih besar, kepengen menaranya lebih tinggi, kepengen ornamennya lebih mewah dan seterusnya.
Ini tanda dekatnya kiamat, gitu kan. Dan itu bagian daripada larangan. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab, beliau itu nggak suka, ya masjid itu kemudian dibaguskan, itu nggak suka. Ya sudahlah, paling ditutupi atap supaya kemudian berteduh dari terik matahari, supaya ketika hujan tidak kehujanan, gitu kan. Baru dibaguskan Masjid Nabawi itu kapan? Di zaman Utsman bin Affan, gitu kan. Zaman Umar masih sederhana, gitu kan. Gambarannya seperti itu. Hari ini, Masya Allah. Nah, ini ada 29 nanti larangan yang kita bahas seputar ini ya. Kemudian kaitannya dengan larangan-larangan seputar sholat jamaah ya. Nanti masjid ya termasuk tadi berbangga-bangga bersaing-saingan masjid, nanti termasuk jual beli di masjid, itu ada terlarang. Nah, ini ya. Termasuk ini sholat jamaah nanti ada larangan bagi orang yang tidak ada udzur kok kemudian memilih sholat sendiri di rumah misalnya. Itu nah ini ya. Kemudian 11 tentang sholat Jumat ya. Kira-kira apa ya larangan kaitannya dengan sholat Jumat? Ada yang tahu? Ini sambil aja interaktif karena ini baru muqaddimah. Apa? Lewati punggung. Ya, ada yang lain? Coba larangan ketika sholat Jumat. Hari Jumat. Ya, bicara saat khutbah. Termasuk mungkin tidak tahu bahwa ternyata haram jual beli setelah adzan Jumat. Jual beli itu nggak boleh. Kan dalilnya kan wa idza qudiyatis shalat fantasiru ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', gitu kan? Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Kapan mulainya? Nanti ulama ada dua pendapat. Adzan pertama atau adzan kedua, gitu kan. Nah, nanti ulama yang mayoritas adzan kedua. Setelah adzan kedua nggak boleh transaksi jual beli. Kecuali ada kecualinya, dilakukan oleh orang yang tidak wajib Jumat. Itulah boleh. Itu contoh ya. Ini nanti ada 44 larangan kaitannya dengan sholat Jumat, termasuk juga nanti kaifiyah sholat dan seterusnya. Itu kan. Nanti kaifiyah kan ada larangan mendahului imam, larangan baca Quran saat ruku dan seterusnya. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian bab tentang witir ada 7 larangan. Di antaranya adalah larangan witir 2 kali dalam 1 malam. Contohnya itu. Tentang Id ada 2 larangan, yaitu larangan berpuasa saat Id. Itu kan. Ini contoh itu kan. Kemudian tentang jenazah ada 28 larangan. Ini ya. Mungkin kaitannya dengan termasuk apa? Kalau jenazah nih, kira-kira. Gimana? Oh, menunggu anak, ya. Ya, niyahah diantaranya juga apa niyahah? Meratap. Ini yang paling keras karena ini masuk kategori al-kabair, dosa besar gitu dan seterusnya. Nanti insya Allah ada 28 larangan lah kaitannya dengan jenazah ini. Kemudian nanti kan ada misalnya nih seorang wanita ditinggal mati suaminya. Berapa lama harus berkabung? Berapa? Masa idah. Masa idahnya berapa lama? Atau apa yang harus ditinggalkan? Dan nanti ada larangan bagi wanita yang sedang berkabung, berdandan, baju, pakai baju bagus, keluar rumah dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bab ke-15 nanti ada pembahasan tentang sedekah. Ada tuh 27 larangan. Infak, zakat, sedekah. Termasuk diantaranya ya almanan yang masuk kategori dosa besar, mengungkit-ungkit pemberian. Kan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu ya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi dan seterusnya. Nanti ada 27 larangan nih kaitannya dengan zakat, infak, sedekah. Haji umrah kira-kira larangannya apa nih? Pasal tentang haji dan umrah. Kira-kira yang terlarang kaitannya haji umrah apa? 1, menunda kewajiban haji bagi orang yang mampu. Aslinya terlarang. Kecuali nanti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena faktanya Nabi juga ternyata perintah haji itu kalau tidak salah diperintahkan tahun ke-4 Hijriah, baru ditunaikan oleh Nabi tahun ke-10 Hijriah. Tetapi ada alasannya. Nah kalau kita tidak ada alasan, menunda kewajiban haji nggak boleh.
Kecuali tadi antrian yang panjang itu di luar kemampuan kita. Termasuk nanti larangan jidal warofas fil haj ya, berdebat, kemudian geleweh-geleweh saru saat haji dan sebagainya. Ini contoh ya. Nih. Kemudian bab tentang puasa ada 19 larangan, termasuk larangan berpuasa sampai kita itu melihat hilal, gitu kan. Kemudian 18 ada bab tentang iktikaf, bahwasanya tidak ada iktikaf kecuali oleh orang yang sedang berpuasa. Jadi yang namanya iktikaf ya dalam keadaan berpuasa. 19 tentang jual beli, nanti cukup banyak nih, ada 46 larangan ya, kaitannya dengan komoditasnya yang terlarang, bisa jadi syarat dalam jual belinya terlarang, di dalam penentuan harganya ada yang terlarang dan seterusnya. Nanti cukup banyak. Nanti masuk. Jadi kita bicara muamalah juga nih dalam kajian kita nanti insyaallah. Ini kaitannya jual beli. Termasuk nanti upah dan sewa menyewa ada 8 larangan. Larangan mengambil upah dari pelacuran haram ya maksudnya, termasuk juga upah perdukunan. Jadi nggak boleh nih umat Islam kok berbisnis kaitannya dengan perdukunan, perlacuran, atau mungkin kaitannya dengan khamar dan seterusnya, karena secara komoditas itu adalah terlarang. Ini contoh ya. Kemudian ini bab pertanian, ada yang menarik nih. Ternyata terlarang memetik buah dan panenan di malam hari, itu kan ada larangannya gitu kan. Nggak boleh petik buah dan juga panen itu di malam hari, gitu. Wong nyolong ya wis ora ngerti larangan gitu kan, nyolonge bae wis ora oleh gitu kan, orang ngerti awan, orang ngerti bengi gitu kan. Gitu ya, gitu. Nanti insyaallah kita bahas juga. Kemudian ya, bab 22 nanti terkait dengan minuman dan pengairan ya, minuman ini. Di antaranya itu pengairan ya, nanti haramnya menahan kelebihan air. Jadi kalau musim-musim hari ini ya, sing jenengan punya kebun, sawah, lagi dilep dan seterusnya, tanah jenengan air sudah berlebih, jenengan tahan. Padahal saudara yang lain juga sedang membutuhkan, jenengan dosa. Gitu. Jadi nggak boleh menahan kelebihan air nih ketika ngeleb dan seterusnya itu. Ini contoh. Ya. Kemudian kaitannya dengan utang piutang nanti juga ada 4 larangan. Di antaranya dilarang sebenarnya mengulur-ulur pembayaran hutang. Jangan mampu kok kemudian menunda. Makanya disebutkan matlul khani dulmun. Penundaan pembayaran hutang dari orang yang kaya itu kezaliman. Nanti sama ya, termasuk kalau anak jenengan di pondok, ternyata nunggak orang bayar sahriyah, padahal jenengan duwe, menunda, gitu kan, menunda, itu kan, dulmun. Karena bisa jadi ustadzah itu nggak dapat mukafaah itu gara-gara jenengan menundanya, sehingga kemudian ustadzah itu kemudian nggak mampu beli beras, nggak mampu beli susu untuk anaknya dan seterusnya, karena jenengan menunda pembayarannya itu tadi. Hati-hati, masuk kategori sulmun, kezaliman, utang piutang contohnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pertikaian, larangan bertikai dan berselisih. Kemudian barang temuan nanti ada 4 larangan kaitannya dengan barang temuan. Salah satunya tidak boleh menyembunyikan barang temuan. Jenengan nemu sesuatu kemudian diumpet kayak jadi milik jenengan, nggak boleh. Barang temuan itu harus gimana? Ta'rif haulan, suruh ditawarkan. Jadi barang temuan itu bukan milik kita. Ya. Kemudian perkara aniaya ada 11 larangan, misalnya menyerobot batas tanah, hati-hati ya. Siapa yang menyerobot batas tanah itu meski hanya sejengkal. Sejengkal itu berapa? Sejengkal sekilan. Itu nanti akan dikalungkan ke lehernya dari kedalaman 7 lapis bumi. Sekilan ping 20 meter dari kedalaman 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Itu contoh perbuatan aniaya seperti itu, menyerobot batas tanah dan seterusnya. Ya. Nanti ada juga pembahasan tentang perbudakan. Ya, ada 6 larangan, di antaranya nggak boleh nih umat Islam itu membebani seorang budak pekerjaan-pekerjaan di luar batas kemampuan dia. Makanya dulu zaman Islam, perbudakan itu sudah ada sebelum Islam ya. Dan Islam itu datang sudah ada perbudakan. Dan ternyata etika terbaik
yang didapat oleh para budak ya justru ketika mereka memiliki majikan-majikan dari umat Islam pada waktu itu, gitu kan? Pada waktu itu, karena pada zaman itu yang namanya budak ya sudah tidak dianggap manusia, tapi di dalam Islam, masya Allah, dimuliakan. Sehingga tidak sedikit justru di antara mereka menjadi ulama-ulama, gitu kan seterusnya. Kemudian bab tentang pemberian, contoh larangan tidak adil pemberian orang tua terhadap anak, nggak boleh. Kalau pemberian harus sama. Adapun nanti soal waris, baru lidakarin mislu hadil unsayain. Anak laki-laki itu 2 bagian perempuan. Tapi kalau pemberian sama, gitu kan. Pemberian harus sama. Termasuk nanti ada larangan memberi hibah saat ajal hendak menjemput, gitu kan. Baru kemudian dibagi-bagikan ketika ajal menjemput, nggak boleh. Harus kembali kepada hukum faraid, hukum waris. Contohnya gitu. Baik ya, kita lanjutkan bab 29. Nanti kita akan bahas tentang kesaksian ya, di antaranya apa? Ternyata larangan ini, kita itu memberikan kesaksian tanpa diminta. Kalau dalam Islam kayak gitu, Pak. Kadang kan kita ngacungkan jari gitu kan. Oh, aku weruh kayak gitu dan seterusnya. Sebenarnya seorang muslim enggak seperti itu. Kalau tidak diminta untuk bersaksi ya tidak gitu. Apalagi kok kemudian bersaksi palsu. Ini larangan yang masuk kategori dosa besar. Kemudian tentang perdamaian, bab perdamaian ada 2 larangan, yaitu larangan merusak hubungan orang lain dan seterusnya. Tentang persyaratan, ya nanti larangan wasiat kepada ahli waris, ini tentang wasiat ya misalnya. Kemudian tentang jihad, larangan mengharap bertemu musuh, itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau bertemu musuh nggak boleh mundur. Gitu. Tentang honimah, yaitu larangan hulul, ya berbuat khianat. Honimah itu nanti kan tahu honimah? Harta rampasan perang. Jadi kalau dulu itu suatu negeri yang menaklukkan negeri lain, maka kekayaan negeri itu ya berarti menjadi milik negeri yang menaklukkan. Nah itu namanya honimah. Nah honimah itu nanti dibagi-bagi nih. 1/5 kepada pemimpin umat Islam, kemudian 1/5 mungkin kepada para tentaranya, kemudian untuk fakir miskin dan seterusnya. Ini belum dibagi kok orang sudah nguntet. Nah itu namanya hulul. Nah, dalam bahasa kekinian, hulul tidak cuma dalam hal rampasan perang, tapi kas negara pun kalau diambil dengan cara yang batil itu namanya hulul, gitu ya. Kemudian tentang jizah muwadah, ya muwadah, tentang jizah dan juga perjanjian dengan orang kafir. Ini salah satunya larangan membunuh orang kafir mu'ahid. Mu'ahid itu ya berarti yang ada perjanjian dengan umat Islam. Dia harus dilindungi sebagaimana saudaranya sama muslim. Seperti itu. Ini bab 35. Baik, kita lanjutkan. Nih, kemudian bab 36 tentang penciptaan makhluk. Nih, larangan mendandingi ciptaan Allah. Ini juga penting. Yang kemarin pas khutbah Jumat kita baru bahas, ya. Kita ingatkan, ya, karena ini ada rencana mau bikin patung tokoh nasional kita, anggarannya 20 triliun. Mantap gak? Berapa? 20 triliun. Padahal 20 triliun kayaknya untuk membangun rumah sakit bisa nih 1000 kecamatan dibangun rumah sakit itu dengan 20 triliun. Ini mau dibikin patung. Ya, dengan fasilitas-fasilitasnya. 20 triliun kayaknya bisa membangun 1000 masjid dengan ukuran yang luas dan mewah. 20 triliun kayaknya bisa untuk membangun 1000 pesantren, 1000 mungkin perguruan tinggi dan seterusnya. Padahal ini termasuk dosa besar dalam Islam. Ya. Inna asadana sa'adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Ya, termasuk di antara orang yang paling keras siksanya besok pada hari kiamat itu adalah para musawwir. Musawwir itu apa? Pematung atau pelukis. Kullu musawwir finnar. Nabi sampai menetapkan seperti itu. Setiap perupa, pematung dan pelukis itu berada di neraka. Bahkan disebut-sebut, Nabi itu menyebutkan akan dibuatkan untuk patung-patung yang dia bikin itu, lukisan itu nafsan, akan dikasih nafsan. Ngapain? Fatu'adibuhu fi jahannam, yang akan menyiksa bagi orang yang mematung, yang melukis itu di jahanam nanti. Nah, ini termasuk ini larangan-larangan kaitannya dengan itu. Ya. Banyak hadis terkait dengan itu. Kemudian ada bab tentang nabi-nabi, larangan berlebihan menyanjung Nabi SAW, larangan memisah-misahkan antara petunjuk Allah dengan petunjuk Nabi dan seterusnya. Nih ya.
Kemudian tentang martabat, ini ada larangan menghina orang-orang Quraisy gitu dan seterusnya, nggak boleh. Ya, jadi orang Islam nggak boleh nih menghina orang-orang Quraisy gitu kan. Karena Allah sudah memilih, ternyata Nabi adalah dari bangsanya, bangsa Quraisy. Termasuk bab 39 keutamaan sahabat, nanti ada larangan menghina sahabat. Seperti yang dilakukan orang Syiah, itu kan? Lagi mengkebiri dan seterusnya. Ya. Tentang nikah, ya, nanti ada 27 larangan terkait dengan itu. Ya. Termasuk tentang talak, nanti ada talak bid'ah ya, ada talak bid'ah. Itu talak ketika istri sedang dalam keadaan haid, itu sebenarnya talak bid'ah atau dalam keadaan hamil sampai dia mengetahuinya. Termasuk nanti ada bagaimana nih talak saat marah dan seterusnya. Gitu ya. Itu. Kemudian bab selanjutnya bab 43 tentang nafkah. Ya. Tadi nafkah bagi wanita yang ditalak 3. Berarti tidak ada nafkah. Kemudian makanan ada 23 larangan, ya kaitannya itulah mungkin larangan makan dari tengah hidangan gitu kan. Jadi hidangan itu misalnya piring, nampan, kita ngambil dari tengah, ini terlarang. Apalagi yang haram-haram gitu kan, jelas itu larangan kaitannya dengan memakan yang haram. Gitu. Kemudian tentang akikah ada satu larangan darah sembelihan diusapkan ke kepala bayi, karena itu menjadi tradisi dulu orang Arab ya. 46 tentang buruan, larangan menjadikan contoh ya. Larangan menjadikan hewan sebagai latihan memanah atau menembak. Anu emprit ditembaki, nggo ngopo? Latihan titis. Ini perbuatan terlaknat. Gak boleh, seorang muslim gak boleh. Dan lain-lain ya, ada 7 larangan nanti. Tentang kurban, nanti juga ada larangan kaitannya, larangan makan daging kurban lebih dari 3 hari misalnya dan seterusnya. Kemudian tentang minuman, ya misalnya apa? Coba tentang minum. Larangan ya meniup dari bejana, bernafas di bejana. Gitu. Contohnya itu. Nah, kemudian tentang pengobatan, nih apa kaitannya dengan dilarang? Ya, larangan berobat dengan kai, gitu kan. Padahal Nabi sebenarnya menetapkan ya, asifaun fi salasin, obat itu ada di 3. 1 surbatin asal, minum madu. 2 hijamah, bekam. 3 kai. Kai itu apa? Disundut dengan besi yang dipanaskan. Dulu itu salah satu metode pengobatan. Tapi Nabi kemudian wala uhibbu bil kai. Adapun saya tidak suka dengan kai. Beliau melarangnya. Kita berobat dengan kai. Kai itu besi tadi ya, besi dipanaskan. Dulu itu disundut itu tujuannya apa? Orang terluka supaya menghentikan pendarahan. Tapi nggak bagus karena nanti banyak urat saraf yang menjadi ikut terbakar dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu nanti hati-hati dengan hitan metode electrical cutlery karena mirip-mirip dengan larangan Nabi itu tadi. Bukan laser ya, electrical cutlery karena tadi seperti solder yang dipanaskan kemudian untuk menghitan. Nah, contohnya kayak gitu. Karena nanti pengobatan berdukun dan seterusnya ini juga larangan. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti bab ke-50 kita akan berbicara tentang busana. Kira-kira apa nih? Larangan terkait busana. Ya, menyerupai laki-laki, kasiyatun ariyatun, gitu kan, berpakaian tapi telanjang. Kemudian ada yang mungkin jarang dipahami. Tidak boleh nih seorang muslim menggunakan baju sukhrah, libas sukhrah. Libas itu baju sukhrah. Sukhrah itu kebesaran. Kebesaran bukan kegedean. Apa maksudnya? Kebesaran itu gimana? Biar kelihatan beda dengan yang lain. Itu sebenarnya nggak boleh. Mewah, tidak suka, kembar dengan yang lain dan seterusnya. Itu libas sukhrah. Itu nanti akan dihinakan oleh Allah dengannya. Itu. Contoh ya tentang busana seperti itu. Ya nanti tentang bahan ya berarti sutra bagi laki-laki dan seterusnya. Kemudian bab tentang adab, bab ke-51 ya, nanti kaitannya mungkin dengan adab seorang muslim gitu kan. Jangan tergesa dalam berdoa gitu kan. Itu adab dalam berdoa. Dilarang tergesa. Tergesa contohnya apa? Tergesa berdoa maksudnya gimana? Cepat-cepat mengklaim doanya tidak dikabulkan. Itu terlarang. Itu kan wis donga, buktinya yura kabul gitu kan. Nah, itu enggak boleh ya. 52 bab minta izin ya kaitannya dengan masuk rumah.
Itu kan adab masuk rumah. Kita nggak boleh masuk rumah orang kecuali diizinkan. Nah, izinnya dengan apa? Salam. Gitu kan. Salam kok kemudian dijawab salamnya dan diizinkan. Oh monggo pinara. Baru boleh masuk. Ketika belum diizinkan, nggak boleh longok. Ketuk pintu itu menghadap mana? Menghadap mana? Menghadap ke samping, bukan menghadap ke pintu. Jenengan malah jendelanya karo titiliki. Rusak-rusuk orang jawab salam gitu kan. Nggak boleh, itu kan. Ada adabnya, minta izin. Itu ya. Kemudian bab doa ada 11 larangan kaitannya dengan doa nih. Larangan tadi ya, tergesa dalam doa dan seterusnya. Tentang kelembutan hati, ini bagaimana nih? Tazkiyatun nufus. Hidup bermewah-mewah dan seterusnya. Itu sebenarnya terlarang dalam Islam. 55 tentang takdir. Nanti ada pembahasan. Larangan terlalu dalam membahas tentang takdir. Malah kayak gitu loh. Jadi kalau takdir orang usah jeru-jeru, boleh mikir gitu kan. Ndak malah kesasar gitu kan. Gitu ya. Kemudian 56 bab sumpah dan nadar, larangan tidak menunaikan nadar. Nah, kecuali nadarnya kok ternyata kemungkaran baru dibatalin, tapi nanti ada tebusannya. Kita lanjutkan lagi ya, terakhir nih insyaallah nih. Bab 57 tentang warisan. Warisan, nanti ada larangan nih, orang kafir saling mewarisi, nggak boleh, gitu kan. Kemudian larangan masalah pidana, hudud, orang yang dikenai hukuman di dalam Islam. Mungkin wanita berzina kemudian dirojam. Kita nggak boleh mencela orang yang sudah dihukum dengan kitabullah, nggak boleh mencela. Seperti dulu ada seorang wanita Humidiyah yang kemudian dihukum rajam. Selesai dihukum rajam, para sahabat diperintah oleh Nabi untuk mensolatinya. Para sahabat gimana? Enggan. Alah, pezina kok disolati, gitu kan, nggak mau. Apa yang dikatakan Nabi? Andai kalian tahu tobatnya wanita ini dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya seluruh penduduk Madinah itu akan diampuni karenanya. Masya Allah, ternyata orang yang kemudian berbuat dosa, ya, melakukan tindakan pidana dihukum di dalam Islam dengan hukum Islam, itu sudah menjadi penebus dosa, dan kita tidak boleh mencelanya, dilarang mencela, gitu kan. Kemudian tentang tebusan, ya. Jadi nggak ada nih orang Islam membunuh orang kafir kok kemudian orang Islam dihukum mati, enggak. Jadi kalau hukum mati itu terjadi kalau Muslim membunuh sesama Muslim, apalagi kok membunuh dalam peperangan, tidak ada tebusan. Kemudian tentang bab tentang murtad ada larangan, termasuk dosa besar nih, keluar dari agama, nanti konsekuensinya apa. Termasuk tentang pemaksaan, nanti larangan menikahkan anak dengan cara memaksa, kudu gelem gitu kan, bojo karo kae. Itu sebenarnya nggak boleh. Tentang takwil mimpi, larangan menceritakan mimpi jelek, mimpi buruk. Jadi kalau jenengan mimpi buruk ya sudah, ora usah dicerita-ceritake. Kemudian tentang fitnah, nanti ada larangan nih, umat Islam itu saling berpecah belah, gitu kan, dan seterusnya. Ya, ini 64. Nah, tentang hukum ada 9 larangan dan seterusnya. Insya Allah ini totalnya 64 bab yang akan kita bahas dalam kajian Ahad sore ke depan, gitu kan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya Allah. Ini tadi contoh-contoh aja lah. Contohnya ini, contohnya inilah, nanti masing-masingnya nanti ada. Ya, ini bukunya yang mungkin mau mungkin nyari silahkan. Ini bukunya kayak gini, ada 3 jilid. 3 jilid Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Karena runtutannya juga menarik. Ada ensiklopedi adab ya, tapi runtutannya atas dasar abjad, jadi kurang menarik gitu kan. Tapi karena ini berdasarkan runtutannya seperti kitab Sahih Al-Bukhari, menjadi lebih mudah untuk dipahami, insyaallah. Begitu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini baru mukadimah ya, hari ini baru sebagai pembuka saja rencana kajian Ahad sore kita. Ya, insyaallah kalau nanti dihitung-hitung ya tadi kayaknya 2 tahun lah, bisa itu 2 tahun ya. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua gitu kan. Karena nanti kalau ketemu pas momen apa ya biasanya kita sisipi membahas momen-momen tertentu.
Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang usul atau memberi masukan atau mungkin ada koreksi, kami persilakan. Semoga. Cukup? Alhamdulillah ini kayaknya pada gasik ini. Cocok ini. Bubar gasik kan senang gitu. Baik kaum muslimin dan sedekatullah, mungkin ya sementara ini monggo yang mau bersiap untuk mengkaji bersama, mungkin yang sudah memiliki bukunya nanti kita pelajari bersama insyaallah ya. Insyaallah pekan besok berarti pembahasannya apa dari runtutan tadi? Kita akan membahas tentang syirik dengan berbagai variannya. Kayaknya nggak cukup satu pertemuan nih kita membahas tentang syirik. Kayaknya nanti ada beberapa poin-poin nanti kaitannya dengan perdukunan, mencela hari, mencela waktu, mencela angin, mencela hujan. Itu bagian daripada iman dan juga tauhid insyaallah. Makanya nanti mungkin ada beberapa pembahasan. Mungkin itu dulu kaum muslimin dan sedekatullah. Bunging pangapunten bahwa atur kawula mboten pranani penggali. Kalau ada kritik, masukan, saran, kami sangat berterima kasih. Monggo saling menguatkan, saling menasehati supaya majelis kita bisa menjadi keberkahan bagi kita semua insyaallah. Itu saja dari kami. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.